Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Jadi, melalui media ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah evaluasi program pembelajaran, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua ada penjadwalan, yang ketiga ada penugasan dan monitoring, dan yang keempat pembiayaan, serta yang kelima adalah proposal evaluasi program. Yang pertama adalah pengertian analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, serta menentukan prioritas kebutuhan. Peranannya adalah digunakan sebagai alat konstruktif untuk melakukan perubahan yang rasional dan fungsional. Langkah-langkahnya, yang pertama, analisis objektif. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Dan yang ketiga, menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. Yang kelima, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. Yang berikut adalah analisis subjektif. Jadi, analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing di bidang dan indikator. Dalam langkah ini, evaluator perlu mengumpulkan banyak bukti formal yang akan digunakan untuk dasar pertimbangan kebutuhan. Yang ketiga adalah menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Dalam pembentukan skala, sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan tingkat penerimaan dan skala tersebut sebanyak dibentuk interval. Jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. Jika kebutuhan terdapat dua kebutuhan yang sejajar, diperlukan lagi kesempatan untuk menentukan masa kebutuhan yang lebih mendesak untuk diprioritaskan dalam penyelesaiannya. Yang terpenting untuk diingat adalah bahwa menentukan urutan kebutuhan yang sampai di subjektivitas yang masuk sehingga menyebabkan hasilnya menyimpang dari kenyataan yang ada. Materi yang kedua adalah penjadwalan. Jadi, kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dalam waktu yang dialokasikan, tambahan biaya tidak disediakan kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Untuk menepati jadwal itulah, maka evaluator harus menentukan kapan setiap tahapan kegiatan evaluasi akan dilakukan, urutan kegiatan, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Evaluasi harus diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati. Tujuannya untuk mengatur waktu, urutan kegiatan, dan tanggung jawab setiap tahap evaluasi. Jadwal dibuat atas kesepakatan antara evaluator dan sponsor.
Prinsip utamanya yaitu efektivitas lebih penting daripada efisiensi, sasaran yang harus tercapai walau memakan waktu lebih lama. Materi yang ketiga adalah penugasan dan monitoring. Jadi, merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan dan bagaimana setiap kegiatan diselesaikan dan masalah-masalah apa yang timbul. Informasi ini dapat dikumpulkan dengan berbagai cara melalui dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan pertemuan informal dengan staf. Penting untuk mengatur siapa melakukan apa dan bagaimana dan dalam jangka waktu berapa lama. Monitoring dilakukan untuk memantau efisiensi pelaksanaan dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama program evaluasi dilakukan. Materi yang keempat adalah pembiayaan. Jadi, masalah pembiayaan pada proses evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien, sehingga dalam perencanaan evaluasi hendaknya tercantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang diperlukan. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen. Yang pertama gaji, konsultan, perjalanan, pencetakan dan pengiriman, rapat dan pertemuan, pengolahan data, alat, bahan dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Dalam hal ini, evaluator harus dapat mengelola biaya yang dialokasikan atau yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun dalam kontrak dimungkinkan adanya perubahan melalui adendum atau revisi, hal ini ditempuh jika benar-benar telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Pembiayaan harus jelas dan efisien. Biaya evaluasi meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk itu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Pos-pos pengeluaran untuk membiayai langsung ini terjadi atas pengeluaran untuk staf dan non-staf. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Evaluator wajib mengelola dana sesuai kontrak dan revisi biaya hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa. Materi yang kelima adalah proposal evaluasi program. Jadi, proposal adalah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan evaluasi program, dan proposal dapat disusun oleh evaluator internal atau evaluator eksternal atau gabungan dari keduanya. Langkah-langkah perencanaan evaluasi program adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kontrak. Jadi, membuat kontrak dengan sponsor atau klien yang membutuhkan evaluasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Memilih dan melatih tim evaluator, menyusun rencana awal, menyusun kebutuhan logistik, mengidentifikasi faktor-faktor sosial politis setempat yang mungkin berpengaruh. Yang ketiga, mengidentifikasi pengguna dan pihak terkait, mengidentifikasi perantara, pengguna, pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, memilih strategi yang akan digunakan, serta memperhitungkan kegagalan dan sanksi bila gagal, dan menyusun persetujuan formal. Yang keempat adalah pengembangan kerjasama, merancang siklus hermeneutik, menyusun siklus, membangun kerjasama, dan mencetak kredibilitas pelaksanaan evaluasi. Yang kelima, memperluas kerjasama dengan pengguna dan sponsor berdasarkan informasi baru.
penyempurnaan siklus, menggunakan informasi, dokumenter, melaksanakan wawancara dan observasi, kajian literatur, penyusunan etika evaluator. Yang keenam, menyaring keluhan-keluhan, kepedulian, dan isu-isu. Mengidentifikasi keluhan-keluhan, kepedulian, isu-isu pemecahan melalui konsensus, pembuatan catatan-catatan samping sebagai komponen laporan. Yang ketujuh, memberikan prioritas pada butir-butir yang belum terpecahkan. Jadi, proses penentuan prioritas secara partisipatif, menyusun butir-butir prioritas, mengecek kemampuan mengatasi yang menjadi prioritas. Yang berikut mengumpulkan informasi dan melengkapinya. Jadi, mengumpulkan informasi, melatih penggunanya melalui menggunakan siklus hermeneutik lebih lanjut, mengumpulkan informasi yang ada, dan menggunakan instrumen yang ada dan yang baru, dan melakukan studi kasus. Yang berikut yang ke-9 adalah menyiapkan agenda untuk negosiasi. Jadi merumuskan dan menjelaskan butir-butir yang belum terpecahkan, menjelaskan kegiatan yang dipilih, menjelaskan memperkuat butir yang dipilih, membuang yang tidak cocok, dan menyiapkan pelatihan lengkap dan mencetak agenda. Yang ke-10 adalah melakukan negosiasi. Memilih siklus yang tepat, melaksanakan siklus, membuat penyusunan bersama dan mencetak kemampuan serta menentukan tindakan. Yang ke-11 adalah menyusun laporan kasus-kasus dan laporan lengkap. Yang ke-12 pengulangan seluruh program. Jadi, perencanaan evaluasi program mencakup seluruh proses dari analisis kebutuhan hingga pelaporan. Tujuannya agar evaluasi berjalan sistematis, efektif, dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Evaluator harus mengatur aspek kebutuhan waktu, pembiayaan, pembagian tugas, dan prosedur teknis secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.